diproklamasikan, ada beberapa peristiwa penting yang menyangkut perjalanan bangsa Indonesia dan merupakan sejarah Indonesia. Pada tanggal 14 Agustus 1945, pasukan Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Berita ini diketahui oleh kalangan pemuda bangsa Indonesia di Bandung pada tanggal 15 Agustus 1945 melalui berita siaran radio. Pada saat yang bersamaan juga, Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta baru kembali ke tanah air memenuhi panggilan Panglima Jepang untuk Asia Tenggara, yaitu Marsekal Terauchi di Saigon, Vietnam. Dari semula terjadi pro dan kontra tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia antara golongan muda dan golongan tua. Golongan muda ingin cepat-cepat dilaksanakannya proklamasi kemerdekaan Indonesia karena hal ini merupakan hak dan masalah rakyat Indonesia sendiri tanpa bergantung pada negara atau bangsa yang lain. Sedangkan golongan tua menginginkan bahwa kemerdekaan Indonesia harus dilakukan secara terorganisir. Perbedaan pendapat antara golongan muda dan golongan tua membuat para golongan muda melakukan penculikan yang dilakukan oleh sejumlah pemuda yang dikomandoi oleh Sukarni, Butana, dan Khairul Salih dari perkumpulan Menteng 31 untuk membawa Soekarno-Hatta yang termasuk golongan tua menuju ke Rengas Dengklok, tempat yang jauh dari jalan raya utama Jakarta Cirebon pada tanggal 16 Agustus 1945. Hal ini dilakukan agar mereka jauh dari pengaruh pemerintah Jepang. Saat itu di Jakarta terjadi pula perundingan sengit antara Ahmad Subarjo dari golongan tua dan Wikana dari golongan muda. Dan akhirnya terciptalah kesepakatan bahwa kemerdekaan Indonesia, proklamasi Indonesia harus dilaksanakan di Jakarta. Dan akhirnya Soekarno-Hatta pun dijemput di Rengas Dengklok untuk menuju rumah Laksamada Tadashi Maeda yang berada di daerah Menteng. Naskah proklamasi akhirnya dirumuskan oleh Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Sebelum tercapainya kata sepakat, banyak pertimbangan yang harus dilakukan mengenai kepastian isi dan redaksional dari naskah teks proklamasi. Setelah disepakati, selanjutnya Sayuti Melik yang mengetik naskah teks proklamasi yang telah disepakati bersama. Penyusunan teks berlangsung hingga dini hari pada tanggal 17 Agustus 1945. Lalu, tepat pada pukul 10, teks proklamasi dibacakan oleh Insinyur Soekarno dan didampingi oleh Dr. Andes Muhammad Hatta di sebuah rumah di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56, Jakarta Pusat. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Sehari setelah kemerdekaan Indonesia, PPKI mengadakan sidang pertamanya di Pejambon, di Gedung Kesenian Jakarta itu untuk membahas teks Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah pada hari ini tanggal 18 Agustus 1945 kita semua dapat berkumpul untuk melaksanakan sidang PPKI yang pertama untuk membahas tentang undang-undang sebagai landasan negara. Sebelum mulai sidang, semua anggota dimohon untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya.
Kiai Haji Wahid Hasyim, Mr. Kasman Smithimijo, dan Mr. Teguh Muhammad Hasan. Tolong agar kalian membahas kembali Piagam Jakarta, khususnya mengenai kalimat ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Karena kalimat tersebut membuat umat agama lain menjadi keberatan. Ya, itu merupakan keputusan yang bagus. Saya setuju dengan pendapat tersebut. Saya juga setuju dengan perubahan tersebut, karena dengan perubahan tersebut dapat mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Bagaimana kalau kalimat tersebut diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa? Ya, saya setuju. Baiklah, untuk kalimat ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya akan diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Baiklah, untuk kita lanjut ke acara selanjutnya, kita akan membahas tentang pasal-pasal yang ada di dalam rancangan Undang-Undang Dasar. Saya mempunyai pendapat, bagaimana jika perubahan Undang-Undang Dasar 1945 ini ditetapkan sebagai dasar negara Indonesia? Ya, saya setuju dengan pendapat Mr. Kasman. Karena dapat dilihat bahwa isinya itu sesuai dengan kepribadian bangsa kita. Baiklah, ini saatnya sidang untuk menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang di dalamnya memuat Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Baiklah, acara selanjutnya adalah pemilihan presiden dan wakil presiden. Apa ada usulan dari para anggota untuk pemilihan presiden dan wakil presiden? Menurut saya, pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan secara akliminasi. Saya mengajukan Insinyur Soekarno sebagai presiden dan DRS Mohatta sebagai wakil presiden. Apakah para hadirin setuju? Ya, saya setuju dengan pendapat Otto Iskandar Dinata. Jika pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan secara aklimasi. Dan untuk presidennya itu adalah Insinyur Soekarno, dan untuk wakil presidennya itu Dr. Andes Muhammad Hatta. Karena ketokohan beliau berdua ini sudah sangat tiada banding dengan yang lainnya. Karena masih ada waktu, bagaimana kita lanjutkan dengan perundingan untuk membentuk sebuah komite nasional untuk membantu presiden selama majelis permusyawaratan rakyat dan dewan perwakilan rakyat belum terbentuk. Bagaimana menurut kalian? Ya, kami semua setuju. Sebelum rapat ini saya tutup, saya minta tolong pada 9 orang anggota yang bersedia bertindak sebagai panitia kecil untuk membahas hal-hal yang meminta perhatian mendesak, seperti pembagian wilayah negara, kepolisian, tentara kebangsaan, dan perekonomian. Saya meminta Otto Iskandar Dinata untuk bertindak sebagai pemimpin panitia kecil ini. Bagaimana? Apakah Otto Iskandar Dinata bersedia? Ya, saya sangat bersedia untuk keputusan Insinyur Soekarno. Baiklah, rapat pada hari ini ditutup dan rapat akan dilanjutkan pada tanggal 19 Agustus 1945 pada pukul 10 pagi di gedung Sosangking. Saya harap anggota dapat datang tepat waktu. Terima kasih. Hasil sidang PPKI 1 yang dilakukan pada tanggal 18 Agustus 1945 adalah 1. Mengesahkan Undang-Undang 1945. 2. Memilih Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai presiden dan wakil presiden. 3. Membentuk komite nasional.